Ya, dan bagaimana menjaga stamina tubuh khususnya bagi para lansia yang menjalankan ibadah puasa. Saat ini sudah tersambung via Skype dengan Dr. Pauline Suwandi sebagai spesialis penyakit dalam dan giatri dari Bogor Senior Hospital. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Salam sehat dokter. Ya, Ya dokter, sama-sama salam sehat. iya. Apakah lansia dapat melakukan ibadah puasa dokter? Padahal kita tahu nih saat ini kan di tengah pandemi. Apakah juga mereka tetap harus menjalankan ibadah puasa? Oke, lansia itu juga macam-macam. Ada yang lebih sehat, ada yang kurang sehat. Jadi ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Iya, berarti untuk kategori yang tidak sehat itu memang tidak dimungkinkan untuk melakukan ibadah puasa begitu, Dok? Iya. Mhm. Lantas kalau Sebenarnya kita nggak bisa bilang nggak boleh. Kita cuma bisa menyarankan untuk tidak. Untuk tidak berpuasa dulu gitu ya, oke. Iya. Iya. Dan dia harus melakukan cek dulu ya sebelum tadi memutuskan untuk puasa atau tidak. Nah, Dok, bagi lansia yang sehat. Nah, kita tahu sekarang kan imunitas sangat penting di era pandemi seperti saat ini, Dok. Bagaimana kiat-kiat untuk para lansia yang sehat yang saat ini sedang menjalani ibadah puasa agar mereka bisa daya tahan tubuhnya tetap baik gitu meski di tengah pandemi seperti sekarang. Oke. Jadi puasanya sendiri sebenarnya, ibadah puasa sendiri sebenarnya positif untuk kesehatan. Tapi untuk beberapa lansia harus dijaga jangan sampai misalnya kurang minum saat buka puasa. Mereka jadi dehidrasi. Terus pada saat sembahyang kurang memperhatikan keselamatan sampai jatuh. Nah, dua ini kan bisa juga membuat mereka harus ke UGD. Sementara mungkin UGD rumah sakit saat ini banyak pasien-pasien yang mungkin ada sakit COVID-nya. Jadi khawatir tertular gitu. Yang penting dijaga tadi asupan, kemudian tadi saat ibadah tidak memaksakan diri untuk berdiri. Kalau bisa ya duduk saja tidak masalah gitu ya. Atau gimana? Saya sebenarnya positif kalau mereka ingin bergerak pada saat sembahyang, karena semua aktivitas fisik itu sebenarnya positif untuk lansia. Cuma ya jangan sampai lupa diri terus nanti sampai jatuh. Itu kan ujug-ujugnya harus ke UGD. Sebenarnya masih ada masalah ketiga yang saya lupa. Konstipasi, sembelit. Dengan kurangnya cairan, mereka bisa cenderung lebih sembelit. Itu juga akhirnya nggak bisa buang air ke. Iya. Oke, ya. Berarti tadi ya, satu lagi sembelit tadi. Dok, apakah memang sembelit ini juga menjadi salah satu hal yang paling sering ditemui oleh lansia untuk kesehatan, untuk masalah kesehatan? Iya. Oke. Lalu adakah kiat-kiat khusus entah mungkin memilih makanan yang perlu diperhatikan agar tidak sembelit? Selain tadi memang harus memikirkan yang tadi mengatasi dehidrasi, banyak minum air putih. Ya cukup sayur dan buah juga pada saat berbuka. Apakah juga boleh melakukan olahraga juga ya dok? Meskipun dia berpuasa kan takut mengeluarkan keringat yang berlebihan atau bagaimana? Iya, ya olahraga juga baik. Tapi dia sarankan untuk olahraga setelah berbuka, bukan sebelumnya. Oke, jadi olahraga setelah berbuka, bukan setelah sahur gitu ya. Oke, Dokter Pauline, kita lihat juga di Indonesia sebetulnya banyak lansia yang sekarang sedang menjalani ibadah puasa gitu. Dan terutama di awal saat berbuka, konsumsi awalnya adalah gula gitu. Apakah hal seperti ini tepat gitu untuk teman-teman lansia yang sedang menjalani ibadah puasa? Atau ada saran khusus, minuman atau kudapan khusus gitu ya, yang disarankan oleh kedokteran gitu untuk dikonsumsi oleh para lansia saat berbuka? Oke, yang ini saya sebenarnya banyak mengacu untuk pembicaraan hari ini dengan sumber dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia sendiri, yang mungkin lebih banyak mengadakan tinjauan dan segala macam. Ya, jadi berbuka klasik mereka lebih banyak makan yang manis-manis.
Untuk itu memang itu diperbolehkan, tapi mungkin jumlahnya yang harus diperhatikan. Jadi tetap boleh, tapi jumlahnya, proporsinya itu harus diperhatikan supaya tetap seimbang antara gula murni, terus kemudian zat asam arang yang lebih kompleks, sayur, buah dan segala macam. Iya, Dok, masalah kesehatan apa sih yang harus diperhatikan bagi kita mungkin orang yang berada di sekeliling lansia gitu, sehingga kita bisa melihat melakukan pencegahan secara dini ketika mereka memaksakan untuk berpuasa, kita harus membantu mereka untuk tidak melakukan dulu gitu, karena kita melihat ada masalah kesehatan. Biasanya masalah kesehatan juga, kalau masalah kesehatannya itu masih sudah stabil, sudah terjaga baik, makan obatnya itu nggak setiap berapa jam, itu masih dimungkinkan sebenarnya. Jadi nggak bisa mentang-mentang, oh ayah ibu kan ada sakit, jangan puasa dulu atau segala macam. Sebenarnya kalau misalnya masalah kesehatan itu sudah lama, dari dulu-dulu juga obatnya itu juga, nggak ada yang baru kok gitu, udah stabil, itu masih bisa kok berpuasa. Kita bisa modifikasi sedikit ini itu supaya mereka masih bisa menjalankan ibadahnya. Oke, baik. Tadi ya, jangan lupa kita di lingkungan sekitar harus ingat kondisi si lansianya sendiri. Betul. Jangan sampai nanti ketika mereka memaksakan dan ternyata drop gitu, kita tidak tahu harus melakukan apa. Oke, Betul. terima kasih dokter atas Terima kasih sarannya. dokter.